Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bu Puspitasari, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah proses pemisahan kimia, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan memberikan dan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang absorpsi. Langsung saja masuk ke definisi dan prinsip kerja absorpsi. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Nah, prinsip kerja dari absorpsi tersendiri yaitu berkontaknya gas dengan cairan. Gas tersebut mempunyai kelarutan terhadap cairan sehingga gas tersebut akan berdifusi ke dalam cairan. Jenis-jenis absorpsi. Jadi teman-teman, absorpsi ini terbagi menjadi dua. Ada absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, absorpsi fisika merupakan absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tidak disertai dengan reaksi kimia, akan tetapi penyerapan terjadi karena adanya interaksi fisik. Contoh dari absorpsi fisika yaitu absorpsi gas hidrogen sulfida dengan air. Kedua, ada absorpsi kimia. Absorpsi kimia merupakan absorpsi di mana gas terlarut di dalam larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia. Jadi sudah tampak jelas perbedaan dari absorpsi fisika dan absorpsi kimia ya teman-teman. Absorpsi fisika itu tidak disertai dengan reaksi kimia, sedangkan absorpsi kimia disertai dengan adanya reaksi kimia. Nah, aplikasi dari absorpsi kimia terdapat pada industri pabrik amoniak. Contoh dari absorpsi kimia yaitu absorpsi karbon dioksida dengan larutan NaOH. Selanjutnya terdapat istilah absorpsi, absorber, absorben, dan absorbat. Nah, istilah absorpsi, absorber, absorben, dan absorbat ini pada materi absorpsi akan sering muncul kata-kata tersebut. Mari kita mengetahui apa arti dari kata-kata tersebut dan apa perbedaan dari kata-kata tersebut. Jadi teman-teman, absorpsi ini merupakan proses penyerapan. Jadi prosesnya absorber merupakan alat yang digunakan untuk proses absorpsi, sedangkan absorben ialah larutan penyerap. Larutan penyerap ini biasanya berfase cair seperti air dan larutan NaOH dan lain-lain. Terakhir, absorbat. Absorbat ini teman-teman merupakan zat yang akan diserap. Nah, zat yang akan diserap ini biasanya berfase gas. Di samping itu terdapat aplikasi absorpsi dalam dunia industri. Aplikasi absorpsi dalam dunia industri digunakan untuk meningkatkan nilai guna dari suatu zat dengan cara merubah fasenya. Yang pertama, proses pembuatan formalin. Proses pembuatan formalin jadi gini teman-teman, formalin yang berfase cair berasal dari formaldehid yang berfase gas dan dapat dihasilkan melalui proses absorpsi. Kedua, proses pembuatan asam nitrat. Nah, teman-teman, asam nitrat yang berasal dari reaksi oksidasi NO menjadi NO2 dan reaksi absorpsi NO2 oleh air menjadi asam nitrat. Nah, makalah terbentuklah asam nitrat. Selanjutnya, terdapat macam-macam alat absorpsi. Ada weighted wall column atau biasa disebut dengan WWC, spray tower, packet bed column, flat column, dan bubble column. Kita akan mengenalnya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada weighted wall column. Nah, pada alat ini, gas absorbat masuk melalui bagian bawah alat WWC. Bila kita perhatikan terdapat cairan biru di sepanjang dinding kolom WWC ini. Nah, cairan ini merupakan cairan liquid atau absorben ya teman-teman. Nah, masuknya absorben ini dengan cara dialirkan, maka akan terjadi kontak antara absorben dan absorbat. Gas yang tidak terabsorpsi akan keluar pada bagian atas, sedangkan liquid yang tidak menyerap absorbat akan keluar pada bagian samping alat isi. Ada spray tower. Nah, spray tower ini liquid masuk dispraykan dan jatuh karena gravitasi. Aliran gas naik berlawanan arah. Nozzle atau lubang spray berfungsi untuk memperkecil ukuran liquid
Jarak jatuhnya liquid ditentukan berdasarkan waktu kontak dan pengaruh jumlah massa yang dipindahkan. Selanjutnya, yang ketiga ada packet bed column, di mana packet bed column ini terdapat tower atau menara yang berisi packing. Liquid didistribusikan di atas packing dan mengalir ke bawah membentuk lapisan tipis di permukaan packing. Gas umumnya mengalir ke atas berlawanan arah terhadap jatuhnya liquid. Kedua fase liquid dan gas akan teraduk sempurna. Kemudian terdapat plate column. Nah, plate ini adalah tingkatan yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya absorbat dan jatuhnya absorban. Jadi, teman-teman, absorbat masuk melalui samping bagian bawah plate column yang nantinya absorbat ini akan memasuki plate melalui lubang-lubang tersebut yang dimana pada plate tersebut sudah dialiri oleh absorban. Nah, disinilah terjadi antara kontak absorban dan absorbat. Kemudian terakhir terdapat bubble column. Bubble column ini atau bubble tower pada prinsipnya merupakan kebalikan dari spray tower. Dalam tower ini, gas terdispersi ke dalam fase liquid membentuk gelembung kecil. Gelembung kecil ini menjadikan kontak antar fasa yang besar. Nah, perpindahan massa yang terjadi selama gelembung naik melalui fasa liquid, gerakan gelembung tersebut mengurangi tahanan fasa liquidnya. Nah, bubble tower ini digunakan bila laju perpindahan massa dikendalikan oleh tahanan fase gas. Di sini terdapat video praktikum absorpsi karbon dioksida. Mari kita melihat dan menyimaknya ya teman-teman. Pada praktikum absorpsi jenis packet column atau menara dengan isian, di mana larutan NaOH akan dipompa dan masuk menara dari atas dan dikontakkan dengan gas CO2 dan udara dari bawah kolom. Kolom absorpsi dilengkapi dengan isian menara yang berfungsi untuk memperluas permukaan kontak dan memperlambat waktu kontak. Pada proses absorpsi, dengan mereaksikan CO2 ditambah NaOH akan menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Pertama, membuat larutan NaOH 0,1 m sebanyak 25 liter. CO2 dan udara sudah mulai sirkulasi, maka keadaan ini ditunggu sampai steady kurang lebih 15 menit. Setiap sampel yang diambil dari inlet dan outlet dianalisa setiap 10 menit sekali selama kurang lebih 1 jam. Analisa kandungan CO2 dari sampel inlet dan outlet dengan metode titrasi asam dengan menetralkan NaOH dan mengubah Na2CO3 menjadi NaHCOS. Penitran dan volume sampel yang digunakan untuk menghitung konsentrasi CO2. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menambah ilmu wawasan kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.